Kembali lagi di channel saya Laura Tangkalangan, dan pada video kali ini saya bersama dengan teman saya yaitu Novita Bane Lembang. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan dan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen kami sebagai tugas UTS. Dalam video ini kami akan menjelaskan atau memaparkan materi pada poin C, yaitu latar belakang dari hasil keputusan Konsili Nisea dan Konsili Konstantinopel. Oke, jadi saya akan memaparkan materi pada bagian Konsili Nisea, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Novita Bane Lembang pada materi Konsili Konstantinopel. Oke, langsung saja. Konsili Oikumenis pertama, Nisea pada tahun 325. Jadi Konsili Oikumenis pertama diadakan di kota Nisea pada tahun 325 atas undangan Kaisar Konstantinus Agung yang baru saja memberi kebebasan kepada gereja. Tujuan diadakannya konsili ini adalah untuk menyelesaikan suatu pertikaian yang mengancam keesaan gereja. Masalah yang dipertikaikan adalah masalah keilahian Kristus. Apakah Kristus ilahi penuh seperti Allah Bapa atau tidak? Berkaitan dengan pertanyaan ini, didiskusikan hubungan antara Allah dan Kristus. Di kemudian hari ditambahkan lagi hubungan Roh Kudus dengan Allah dan Kristus, sehingga pertikaian ini juga disebut pertikaian tentang ketritunggalan atau Trinitas. Lalu kemudian bagaimana pertikaian ini dapat timbul? Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus kembali dalam sejarah gereja dan menyebut dua nama, yakni Justinus Martir dan Origenes. Ya. Jadi Justinus menjelaskan kepada orang-orang yang dididik dalam filsafat Yunani bahwa Yesus Kristus adalah Logos, firman, yang menurut filsafat Yunani dipakai Allah sebagai pengantara untuk mengatur seluruh dunia. Dalam diri Yesus, Logos ilahi ini menjadi manusia, walaupun Yesus dilihat sebagai lebih rendah dari Allah. Keilahiannya dianggap terjamin sebab Logos berasal dari Allah. Karena keilahian Yesus sama dengan keilahian Allah monoteisme, Kristen juga dianggap terjamin. Jadi kristologi Logos Justinus menjadi contoh kristologi baku untuk hampir 2 abad. Penyempurnaannya adalah pekerjaan Origenes. Ia melihat Allah Bapa sebagai sumber keilahian. Dari sumber ini mengalir secara abadi Logos, anak Allah yang menjelma menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Ya, kemudian anak Allah bukan Allah dalam arti penuh. Ia adalah Allah kedua dengan keilahian yang sama dengan Allah Bapa, hanya keilahiannya lebih kurang. Ia juga sama abadi dengan Allah Bapa. Dari anak kemudian berasal lagi semua ciptaan, mulai dengan Roh Kudus yang masih ilahi tetapi tidak lagi abadi seperti Bapa dan Anak. Kemudian pertikaian tentang keilahian Kristus dan hubungan antara Allah dan Kristus muncul karena kristologi Logos dari Origenes menimbulkan tafsiran yang dianggap membahayakan keilahian Kristus dan dengan demikian keselamatan. Tafsiran yang menyalahkan pertikaian ini adalah tafsiran Arius terhadap ajaran Origenes. Menurut Arius, monoteisme Kristen hanya dapat dijamin kalau dipertahankan bahwa hanya Allah Bapa saja yang boleh disebut Allah, dan kalau Logos dilihat sebagai ciptaan. Memang anak berasal dari Allah Bapa, tetapi ia mempunyai permulaan walaupun sebelum segala zaman. Ya, dan ia harus dibedakan dengan jelas dari Bapa. Keilahian anak juga lain dari keilahian Allah, sebab diciptakan dari apa yang tidak ada. Lalu mengapa pendapat Arius tidak diterima?
Itu dapat dilihat dalam pengakuan iman yang diputuskan pada Konsili Nisaya pada tahun 325. Di sana dikatakan bahwa anak diperankan bukan diperanakkan, bahwa anak diperanakkan bukan dijadikan. Ya, yang dijelaskan kemudian dengan mengatakan bahwa tidak ada waktu ketika ia belum ada, dan juga bahwa ia tidak diperanakkan dari yang tidak ada. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak sehakikat dengan Bapa, yaitu mempunyai keilahian yang sama dengan Allah Bapa. Hal ini ditegaskan lagi dalam rumusan bahwa anak adalah Allah sejati dari Allah sejati. Dengan demikian menjadi jelas bahwa gereja menolak abad kedua, ya, khususnya untuk membicarakan soal-soal yang mengancam keesaan gereja. Kemudian mengadakan sinode jadi kebiasaan-kebiasaan bagi uskup dalam suatu daerah atau provinsi Kekaisaran Romawi. Dari sini jelas bahwa dengan konsili oikumenis dimaksudkan konsili untuk seluruh gereja secara teoritis, namun uskup hadir dalam konsili ini. Dalam kenyataan tentu tidak. Namun keputusan-keputusan yang diambil konsili oikumenis dianggap mengikat seluruh gereja. Bagaimana ini dapat terjadi? Untuk itu perlu diketahui bahwa konsili oikumenis sebenarnya bukan ciptaan gereja tetapi ciptaan negara. Yang memanggil konsili oikumenis pertama di Nisaya tahun 325 bukan gereja tetapi kaisar Romawi, yakni Konstantinus Agung. Dan kaisarlah yang mewajibkan keputusan-keputusan kepada seluruh gereja. Keputusan konsili dijadikan hukuman negara. Mula-mula gereja tidak senang dengan pembaharuan ini oleh kaisar-kaisar Romawi. Ditakutkan bahwa konsili ini dapat menjadi alat manipulasi gereja oleh negara. Akan tetapi, lambat laun gereja menerima konsili oikumenis, gagasan teologis bahwa Roh Kudus memakai sinode untuk memelihara keesaan gereja juga diterapkan pada konsili oikumenis. Keputusan-keputusan dianggap diambil dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga mendapat wibawa yang lebih dari manusiawi. Keputusan-keputusan ini dianggap telah menjadi bagian tradisi, yaitu penjelasan normatif tentang ajaran gereja. Baik, sampai di situ materi tentang Konsili Nisaya pada tahun 325. Materi selanjutnya yaitu Konsili Konstantinopel akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Novita Panelembang, saya persilakan. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi tentang Konstantinopel tahun 381. Setelah Nicaya, timbul kesadaran bahwa keselamatan manusia dijamin penuh kalau keilahian Kristus penuh. Jadi tidak sehakikat, tetapi juga sepenuh keilahian Allah. Sekaligus timbul kesadaran bahwa Roh Kudus yang memainkan peran besar dalam penyelamatan manusia juga harus dilihat sebagai ilahi penuh, bukan sebagai ciptaan tertinggi. Kedua hal ini diputuskan pada konsili oikumenis yang diadakan di Konstantinopel pada tahun 381. Tujuan utama konsili ini adalah menjamin keilahian Roh Kudus. Itu menjadi jelas dari bagian pengakuan iman Nicaya Konstantinopel yang membicarakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan menjadi sama dengan ilahi dan dengan Allah dan Kristus. Ia keluar dari Sang Bapa dan dari Sang Anak, dan dalam bahasa Latin filioque, baru ditambahkan kemudian oleh gereja Barat dan tidak diterima oleh gereja Timur, dan bersama-sama dengan Bapa
dan Anak disembah dan dimuliakan. Menyebut Roh Kudus secara terang-terangan, Allah sulit diterima oleh gereja Timur, akan tetapi cukup jelas bahwa Roh Kudus dilihat pada pihak Allah sebagai oknum ketiga Trinitas, sebab dengan keputusan tentang keilahian Roh Kudus, selesailah dogma atau ajaran resmi yang tentang Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus mempunyai hakikat ilahi yang sama. Akan tetapi, haruslah dibedakan sebagai tiga oknum ilahi atau tiga cara Allah yang esa berada. Di Konstantinopel juga mulai pertikaian tentang kristologi, atau lebih khusus pertikaian mengenai kemanusiaan Kristus. Lebih khusus lagi, didiskusikan bagaimana hubungan antara kemanusiaan ini dengan keilahian, atau dengan istilah teknis hubungan kedua tabiat Yesus. Bagaimana mungkin Kristus yang sepenuhnya ilahi dapat menjadi manusia sama seperti manusia biasa? Bagaimana dapat dijelaskan bahwa dalam manusia Yesus di Nazaret kita berjumpa dengan Allah? Hal ini sulit dibayangkan oleh orang-orang Yunani, sebab mereka justru melihat perbedaan besar yang hakiki antara Allah dengan manusia. Namun, bagi orang-orang Yunani, perlu ditekankan kemanusiaan Kristus juga, karena dua alasan. Yang pertama adalah alasan Alkitabiah. Injil-Injil menceritakan tentang Yesus sebagai manusia. Alasan yang kedua adalah alasan teologis atau soteriologis, supaya manusia dapat diselamatkan, yaitu diilahikan melalui persatuan dengan Kristus dalam perjanjian kudus. Harus terjamin bahwa dalam makanan dan minuman, tubuh dan darah Kristus yang adalah sehakikat dengan tubuh dan darah kita. Kita dipersatukan dengan Anak Allah yang sehakikat dengan Allah Bapa. Oleh karena itu, alasan yang terakhir ini tidak hanya perlu bahwa Kristus sungguh-sungguh menjadi manusia, tetapi juga bahwa kemanusiaan dan keilahian berkaitan erat. Keputusan pertama tentang kemanusiaan Kristus diambil dari Konstantinopel. Ditolak pemahaman Apolinaris dan Laodicea bahwa dalam kemanusiaan Kristus Logos ilahi menggantikan akal budi manusiawi, karena dianggap bahwa dengan demikian kemanusiaan Kristus dikurangi. Suatu Kristus dengan kemanusiaan yang tidak sama dengan manusia biasa tidak dapat menyelamatkan manusia biasa. Oke, baik, demikian materi yang dapat kami paparkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.